Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita di minggu kedua setelah Epifanias tertulis dalam kitab Yesaya pasal yang ke-49 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Beginilah bunyinya. Hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam, dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing, dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan, dan upahku pada Allah. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku, firman-Nya. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Beginilah firman Tuhan penebus Israel, Allahnya yang Maha Kudus, kepada Dia yang dihinakan orang, kepada Dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa. Raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah. Oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus, Allah Israel yang memilih engkau. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, setidaknya ada dua hal yang disampaikan khotbah ini pada kita pada saat hari ini. Yang pertama, bahwa selalu ada tujuan di balik pemanggilan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, yang pertama yang mau ditekankan oleh khotbah kita pada saat ini, bahwa selalu ada tujuan di balik pemanggilan Tuhan. Tak satu pun dari antara kita diciptakan tanpa tujuan. Semuanya memiliki maksud dan tujuan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi tidak ada yang asal-asalan, dan tidak ada yang kebetulan di dalam pemanggilan. Semuanya sesuai dengan koridor dan rancangan yang telah dibuat oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab konsep Allah itu jelas. Ketika Dia menciptakan, sudah pasti ada tujuan dan rencana yang terkandung di dalam setiap ciptaan yang Dia perbuat. Dan tujuan pemanggilan kita tidak lain dan tidak bukan, yaitu untuk menjalankan kehendak dan rencana Tuhan di dalam kehidupan. Jadi cukup jelas bahwa kita dipanggil untuk bermisi, bukan untuk berdiam diri. Artinya panggilan kita itu adalah panggilan yang bersaksi dan panggilan yang beraksi. Lalu kita juga dipanggil demi mewujudkan satu tujuan, bukan untuk bermalas-malasan. Artinya Tuhan menghendaki hidup kita berbuah, Tuhan menghendaki hidup kita bekerja di dalam pemanggilan kita, di dalam namanya. Jadi jangan pernah menganggap bahwa kita diciptakan dan dilahirkan tanpa satu tujuan. Sebenarnya dalam setiap panggilan dan pemilihan kita, ada terkandung tugas dan tanggung jawab yang harus kita emban, yaitu menjadi terang
dan membawa terang kepada bangsa-bangsa. Jadi sesungguhnya kehadiran kita di bumi ini melalui kelahiran kita memiliki tujuan yang mulia, yaitu menjadi terang dan mewartakan keselamatan bagi orang-orang yang belum mengenal Kristus. Sekali lagi saya mau katakan, tidak ada yang kebetulan di dalam dunia ini, dan tidak ada yang kebetulan di dalam kehidupan ini. Semuanya sudah ditentukan dan semuanya sudah dirancang oleh Tuhan, bahkan semenjak kita di dalam kandungan atau bahkan jauh sebelum dunia ini diciptakan oleh Tuhan. Jadi kita dibentuk dan dirancang Tuhan sedemikian rupa untuk menjalankan misi di dalam kehidupan, mewartakan kasih kepada seluruh dunia dan juga mewartakan keselamatan kepada seluruh dunia, sehingga keselamatan Kristus bisa menjangkau dunia ini dan juga dunia ini bisa dipenuhi oleh kasih setia Tuhan. Jadi jangan pernah menganggap dirimu tak berguna. Jangan juga pernah menganggap hidupmu sia-sia dan juga tidak memiliki tujuan apa-apa. Ingat, rencana Tuhan besar di dalam hidupmu. Seburuk apapun kehidupanmu sekarang dan seterpuruk apapun kondisimu saat ini, ingatlah, Tuhan masih mengharapkan dan membutuhkan dirimu untuk mewujudkan rencananya di dalam kehidupan ini, yaitu menjadi terang bagi setiap bangsa. Mari kita menyalakan terang kita. Ketika terang kita sama-sama menyala, maka dunia ini tidak akan diliputi oleh kegelapan lagi. Untuk itu bangkitlah, nyalakanlah terangmu, bersinarlah, sebab untuk itulah kamu dipilih dan untuk itulah kamu dipanggil. Dan tujuan terang, dan tunjukkanlah terangmu dengan cara melakukan hal-hal baik di dalam kehidupanmu. Mulailah melakukan kebaikan dan menunjukkan terangmu melalui dan memulainya dari keluarga, lalu lingkungan, di tengah-tengah gereja, dan kepada setiap orang yang membutuhkan kebaikanmu. Seperti Yesus yang menunjukkan terang kasih-Nya di dalam dunia ini, di mana Dia datang ke dunia, mati, bangkit, dan hidup demi kehidupanmu dan juga demi kehidupanku. Ingat, dan saya mau tekankan bahwa satu hal baik dari hidupmu itu sudah lebih dari cukup untuk membuat terangmu bercahaya. Sekali lagi saya katakan, satu hal baik dari kehidupanmu itu sudah lebih dari cukup untuk membuat terangmu bercahaya. Apalagi dengan beribu-beribu kebaikan, itu akan membuat dunia ini dipenuhi terang kasih daripada Allah. Oleh karena itu mari berlomba-lomba untuk menunjukkan terang melalui kebaikan-kebaikan kehidupan. Ketika sinarmu terang, maka kasih Tuhan juga akan terang benderang di tengah-tengah dunia ini. Dengan cara seperti itu, bukan hanya terangmu yang bercahaya, tetapi Tuhan juga, Tuhan kita Yesus Kristus juga akan ikut dipermuliakan dan akan ikut disembah oleh orang-orang yang belum mengenal Dia. Mari menunjukkan terang kita, mari menunjukkan kasih setia kita. Dengan seperti itu, kita akan memperkenalkan Kristus kepada orang-orang yang belum mengenal Dia. Dan hal yang kedua yang mau disampaikan oleh khotbah ini kepada kita pada saat ini, yaitu adalah ketika kita dipilih, yang pasti Allah akan memperlengkapi. Sekali lagi saya katakan, nats kita menekankan yang kedua, ketika kita dipilih, yang pasti Allah akan memperlengkapi. Jadi jangan takut ketika engkau terpilih dan dipilih oleh Allah. Apapun keterbatasanmu sekarang, apapun kekuranganmu sekarang, yang pasti Tuhan akan memampukanmu. Dan Tuhan akan memberikan yang terbaik kepadamu dengan caranya sendiri. Jangan batasi pemilihan Tuhan oleh karena kekuranganmu. Jangan batasi pemilihan Tuhan oleh karena keterbatasanmu. Biarkan Tuhan yang memberikan solusi atas keterbatasanmu. Tapi izinkan dulu Tuhan untuk memilihmu, dan izinkan dulu Tuhan untuk menetapkanmu di dalam rancangan besarnya untuk mewartakan keselamatan bagi setiap bangsa. Sebab yang perlu untuk kita pahami bahwa Allah yang kita sembah
adalah Allah yang bertanggung jawab. Ketika Dia memilih, Dia juga bertanggung jawab untuk membekali dan juga untuk memperlengkapi. Sekali lagi saya katakan, ketika Tuhan memilih kita, maka Dia juga akan bertanggung jawab untuk melengkapi dan bertanggung jawab untuk membekali kehidupan kita. Dan itu jelas-jelas tertulis di pasal 49 ayat 2 yang berbunyi seperti ini. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam. Ini perlengkapan yang diberikan Tuhan. Dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ini penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Lalu kemudian kita juga diperlengkapi. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing. Dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Sungguh Tuhan ketika kita memilih, Dia akan membekali. Dia juga akan memperlengkapi kehidupan kita, pelayanan kita untuk mewartakan keselamatan kepada setiap bangsa. Oleh karena itu saya mau mengatakan, jangan pernah takut. Terlebih di dalam memasuki tahun 2023. Ketika Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk memasuki 2023, maka Tuhan juga bertanggung jawab untuk mencukupkan segala kehidupan kita. Tuhan juga bertanggung jawab untuk membawa dan menuntun kita menjalani tahun 2023. Ketika Tuhan mengizinkan kita masuk ke tahun 2023, Tuhan juga serta-merta telah membekali dan memperlengkapi kita dengan segala kekuatan untuk menjalani tahun-tahun 2023 dengan penuh kekuatan yang daripada Tuhan. Oleh karena itu saya mau mengatakan sekali lagi, jangan pernah takut. Di dalam pemilihan Tuhan, hal pertama yang dibutuhkan bukanlah kemampuan, walaupun itu penting. Tetapi yang utama di dalam pemilihan Tuhan adalah kemauan. Ketika engkau mau, maka engkau pasti mampu. Sekali lagi saya katakan, ketika engkau mau dipilih Tuhan, maka kau pasti akan mampu menjalankan segala sesuatunya. Oleh karena itu Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, dengan kuasa Tuhan kita diperlengkapi. Dengan kuasa Tuhan kita dimampukan. Baik dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat, baik dalam pekerjaan di tengah-tengah pekerjaan kita, maupun di dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan mampu dan Tuhan sanggup untuk memperlengkapi kita, menyelesaikan segala sesuatu di dalam kehidupan. Terlebih untuk memperlengkapi kita, mewartakan kasih terang Tuhan dan mewartakan keselamatan bagi seluruh bangsa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Atas setiap kesempatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Untuk boleh bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Di hari yang telah Tuhan kuduskan pada saat ini. Firman-Mu telah tertabur di dalam peribadahan kami. Sungguh kami sangat terberkati Tuhan atas setiap renungan firman yang telah Tuhan sampaikan pada saat ini melalui hamba-Mu. Di mana kami tidak boleh takut untuk menjalani kehidupan. Kami tidak boleh takut untuk menjalani setiap pelayanan kami. Ketika Tuhan memilih kami, Tuhan sudah memperlengkapi kami dan memampukan kami untuk menjalani segala sesuatunya. Oleh karena itu Tuhan, kiranya roh Tuhan senantiasa bernaung dalam hidup dan pelayanan kami, sehingga kami kuat dan dimampukan untuk menjalankan setiap pelayanan yang boleh kami emban di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah huria, dan juga di tengah-tengah pekerjaan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kiranya kasih setiamu menyertai hidup kami sepanjang menjalani tahun 2023. Kiranya kami dimampukan untuk menjalani segala sesuatunya oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Berkati hidup kami, berkati pekerjaan kami, berkati juga pelayanan kami. Biarlah kiranya roh Tuhan menolong kami untuk melakukan semuanya itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami serahkan seluruh jemaat Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan melindungi, biarlah kiranya Tuhan menjagai kami dimanapun kami berada.
Biar setiap langkah kami Tuhan pimpin untuk bisa sesuai dengan kehendak Tuhan. Biar setiap pekerjaan kami Tuhan berkati dan berhasil, sehingga kami bisa menerima setiap berkat-berkat dari Tuhan melalui usaha, pekerjaan kami masing-masing. Cukupkan kebutuhan hidup kami, cukupkan kebutuhan dari setiap jemaat-jemaat-Mu, cukupkan kebutuhan dari setiap gereja-gereja-Mu. Kami yakin dan percaya berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan kami. Dan kiranya Tuhan menyembuhkan jemaat-Mu yang dalam keadaan sehat. Kiranya Tuhan memberkati setiap keluarga-keluarga yang mendambakan apapun di tengah-tengah kehidupan rumah tangga mereka. Berikan damai sukacita yang daripada Tuhan, sehingga mereka bisa mengucap syukur atas setiap perjalanan hidup yang boleh mereka jalani oleh karena kasih setia Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.